Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya sangat hormati para kiai, para alim ulama, khususnya Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat yang telah menjadi Shahibul Bait pada majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Semua para tokoh masyarakat, baik dari kampus, dunia usaha, juga para pimpinan partai, lihat berseragam di sini dari PKS, dari Demokrat, mana tadi Demokrat, kemudian ada P3. Kalau P3 udah ada penasehatnya di sini, udah ada penasehatnya di sini. Kemudian dari semua jajaran lain yang hadir, juga yang saya hormati ibu-ibu semua di sini, terima kasih, serta hadirin sekalian pada umumnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa silaturahmi langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. Rupanya bukan hanya Ciamis, tadi terdengar dari Pangandaran sampai di sini. Masya Allah. Boleh kasih tepuk tangan ini buat relawan Pangandaran. Ada dari Bandung juga, Pangandaran, Garut, Bandung, kelihatannya tadi ada Garut, Kuningan, Banjar, Purwakarta. Wah, ini kok di absen Nusantara. Majalengka, Masya Allah. Jadi bapak sekalian, terima kasih. Dan perjalanan ini memang sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Saya ingin sampaikan pada semuanya, pertama, terima kasih kita hadir bersama di sini. Yang kedua, terima kasih lagi karena selama kami bertugas di Jakarta, kami tahu bahwa di 2017 di sini salah satu yang bekerja luar biasa untuk kegiatan di Jakarta waktu itu, betul ya? Terima kasih. Dan kiriman doanya yang dikirimkan konsisten selama ini. Kami mungkin tidak pernah lihat, kami tak dengar langsung, tapi kami rasakan doa itu telah membukakan pintu-pintu yang dulunya kita kira tidak akan bisa terjadi. Begitu banyak tantangan di Jakarta, dan alhamdulillah satu demi satu yang dijanjikan telah tunai dilaksanakan. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami mulai dengan amanat yang tidak pernah diduga. Kalau saya ditanya 2 minggu, seminggu saja sebelum dimulai pendaftaran pilkada, tidak pernah membayangkan bahwa akan dicalonkan menjadi calon gubernur, nggak pernah. Dan ketika itu kemudian diamanatkan, kami pegang sebaik-baiknya dengan niatan satu, kita ingin di Jakarta ada keadilan sosial. Kota ini kota yang sudah memberikan kesempatan bagi begitu banyak yang maju, tapi kita ingin yang maju semua. Jangan cuma yang besar jadi besar, yang kecil harus jadi besar. Betul? Dan saya sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul ya? Yang besar nggak usah dimusuhin, biar yang besar tambah besar. Tapi yang kecil jangan dibiamkan terus tambah kecil. Yang kecil itu harus tambah besar. Dan itu yang kami ikhtiarkan di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim ulama yang saya hormati, banyak tantangan yang kami hadapi di Jakarta kemarin. Apalagi kalau sudah menyangkut soal keadilan. Jadi ketika sekarang kami dapat amanat, bulan lalu Partai Nasdem
berani mengambil sebuah langkah yang partai-partai lain belum berani menetapkan. Betul? Di sini hadir Wakil Ketua Umumnya nih, Bapak Ahmad Ali. Tepuk tangan untuk beliau. Dan di belakang Kang Saan Mustafa, Kang Saan. Partai Nasdem mengambil keputusan yang saya pun baru tahunya 24 jam. Besok pagi jam 10 diumumkan, saya dapat kabar asar sehari sebelumnya. Walaupun sudah tahu karena mereka menetapkan 3 orang bulan Juni yang lalu, tapi finalnya baru bulan Oktober. Apa yang sesungguhnya menjadi PR bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian? Perjalanan kebangsaan kita, perjalanan kenegaraan kita adalah perjalanan yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu, ketika kita sama-sama menengok ke tahun 2024, di sana akan ada pergantian, ada persimpangan jalan. Mau ambil jalan yang mana, kendaraannya apa, supirnya siapa. Betul? Itu semua membutuhkan keseriusan persiapan, bukan sekedar dadakan. Persiapan. Kenapa perlu persiapan? Karena kita semua akan menentukan arah, akan menentukan pilihan. Jangan menentukan pilihan dengan informasi separuh-separuh. Kasih informasi yang lengkap. Supaya lengkap, tunjukkan dari awal siapa yang mau diantarkan, siapa yang mau ditawarkan. Kemudian tunjukkan rekam jejaknya, tunjukkan rencananya, lalu bandingkan. Dan itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem kemarin. Nah, waktu supaya bisa lihat. Dan kami di sini, sekalian, para kiai yang saya hormati, tidak menawarkan misi visi saja. Karena ini Pak Kiai, visi misi itu karangan Pak Kiai. Visi misi itu masa depan. Kalau masa depan itu belum kejadian, bisa ditulis macam-macam. Kita pernah dengar visi misi keren-keren Pak, tapi belum tentu terlaksana. Betul? Bagaimana kemudian sebuah visi misi itu kredibel? Bagaimana visi misi itu bisa dipercaya? Lihat rekam jejak yang menawarkan. Lihat rekam jejak yang menawarkan. Kalau rekam jejaknya adalah rekam jejak bisa dipercaya, insya Allah besok bisa dipercaya. Kalau rekam jejaknya besok mengingkari janji kemarin, maka besok akan mengingkari janji. Jadi tadi ketika disampaikan aspirasi dari masyarakat pesantren, makanya saya usul jangan hanya melihat pada pada visi dan misi, karena visi misi bisa ditulis tentang masa depan, bisa dikarang. Yang tidak bisa dikarang itu rekam jejak, karena rekam jejak adalah kenyataan. Betul? Kenyataan, rekam jejak, dan itulah yang kita mencoba bawa. Jadi kami selalu anjurkan pada semua bahwa yang sekarang kita harus bawa adalah apa yang dikerjakan di Jakarta menyangkut prinsip keadilan. Saya beri ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Jakarta ini satu-satunya kota yang harga tanahnya itu naik terus Bapak Ibu. Naik terus. Kalau di kota lain naik, tapi tidak seperti Jakarta. Jakarta itu lompatannya tinggi. Apa yang terjadi? Pemerintah di DKI itu terus-menerus menaikkan PBB, pajak bumi bangunan. Ini nggak ada di sosmed, ini nggak ada dalam percakapan. Tapi kalau PBB naik terus, makin hari makin tinggi, apalagi tempat yang sekitar pusat kota, apa yang terjadi sesungguhnya kalau PBB naikin terus? Kata pemerintah nih, kata pemerintah meningkatkan PAD supaya bisa membangun. Oke? Yang tidak disadari adalah mereka yang miskin pelan-pelan dikirim keluar kota Jakarta. Mereka pelan-pelan menjual tanahnya. Sekali mereka terlempar dari Jakarta, mereka nggak akan pernah bisa masuk ke dalam Jakarta. PBB-nya dinaikin terus, satu-satu, yang di bawah keusir. Nanti yang masuk Jakarta siapa? Kebayang bukan siapa yang bakal masuk ke Jakarta? Yang bawahnya dikirim keluar, yang atasnya bisa masuk. Ini kalau dibiarkan terus, karena itu kemarin kebijakan kita justru sebaliknya.
Alhamdulillah sekarang di Jakarta hanya 15% rumah yang bayar pajak, 85% rumah di Jakarta bebas PBB. Siapa 15%? 15% memang mereka yang secara sosial ekonomi sangat makmur, tapi yang tengah bawah semuanya bisa hidup tenang, supaya tidak pelan-pelan keusir dari Jakarta. Dan banyak sekali pejuang-pejuang pendiri bangsa. Ini cerita tadi, pondok pesantren itu mensuplai pejuang mempertahankan kemerdekaan, luar biasa. Semua perjuangan mempertahankan kemerdekaan di sana ada supply para santri semua. Dan kalau dilihat di Jakarta, banyak keluarga pejuang yang rumahnya tidak bisa lagi ditempati anak cucu. Kenapa? Anak cucunya nggak sanggup bayar PBB di rumah tinggalan warisan orang tuanya. Coba bayangkan. Saya kadang-kadang miris membayangkan proklamator kita dipajakin setinggi-tingginya. Anak cucunya pejuang-pejuang, bahkan gubernur Jakarta namanya Ali Sadikin. Ali Sadikin itu dari sekitar Bandung ya asalnya, Sumedang. Hasan Sadikin jadi nama rumah sakit, Ali Sadikin jadi gubernur Jakarta, kakak beradik. Bapak Ibu tahu nggak pajak rumahnya di Jakarta berapa? Setahun 180 juta. Jadi waktu saya bilang pajak mahal itu bukan pajak 2 juta, 3 juta Ibu ya, pajaknya tinggi. Kalau orang nggak bisa bayar pajak, apa yang terjadi? Rumah dijual, anaknya pada iuran untuk menutup bayar pajak. Itu tidak terlihat, itu tidak ada di dalam survei, tidak ada dalam obrolan sosmed, nggak ada. Tapi ketika kami bertugas di Jakarta, saya perhatikan, bila ini didiamkan, kota Jakarta nantinya akan diisi oleh mereka yang di atas, dan yang di bawah pelan-pelan terusir dari dalam kota. Alhamdulillah ikhtiar itu telah berhasil dilaksanakan. Jadi sekarang itu, dan sekarang di Jakarta Ibu sekalian banyak sekali madrasah, banyak sekolah yang pada nggak kuat bayar pajak. Mulai tahun ini di Jakarta seluruh sekolah, seluruh madrasah, semua rumah sakit, semua kegiatan sosial bebas PBB di Jakarta. Dan kalau rumah Bapak Ibu dipakai buat majelis taklim di Jakarta, maka rumahnya langsung bebas PBB. Kenapa? Karena dipakai untuk kegiatan taklim. Nah, kita di pemerintah harus bilang terima kasih. Terima kasih pada keluarga-keluarga yang rumahnya dipakai untuk majelis taklim, bukannya malah dipajakin. Saya ingin berikan ilustrasi sekalian bahwa yang disebut keadilan itu bukan semata-mata hal-hal besar yang terlihat, tapi banyak hal kecil yang membuat kita semua sering terkunci. Nah, kami ingin ke depan sama-sama Indonesia yang kita bangun adalah Indonesia yang berkeadilan sosial. Setuju? Setuju. Bagi petani, bagi nelayan, tadi kita dengar aspirasi peternak nih Pak Udin. Terima kasih, peternak. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dan itu bisa diikhtiarkan asal ada kemauan. Nah, perjalanan ini masih panjang. Perjalanan masih panjang. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Kiai Sarif Hidayat, kepengen tahun 2024 langsung nih. Pilpresnya bulan apa ya Bapak Ibu? Februari. Bulan? Februari. Sekarang bulan? November. Hah? November. Jadi tinggal berapa bulan? Tahun lagi. Tinggal setahun 3 bulan. Lama atau sebentar? Insya Allah 15 bulan ke depan adalah 15 bulan ke depan perjuangan untuk kita semua. Siap? Kita ikhtiarkan sama-sama, dan kita berharap nantinya perjalanan ini bersama-sama. Insya Allah nanti PKS akan jalan sama-sama. Insya Allah nanti Demokrat sama-sama. Nanti kita doakan mudah-mudahan nanti P3 ikut juga ya. Mudah-mudahan P3 ikut juga. Mudah-mudahan ini sekarang ini ada, tapi nanti dah jangan saya sebut, sudah deklarasi dulu baru disebut gitu. Ada yang mau beberapa yang deklarasi. Tapi kita inginkan begini sekalian, kita ingin Indonesia yang bersatu,
Sudah cukup mereka memecah belah. Bagian kita adalah mempersatukan, bagian kita menjaga keutuhan. Dan semua anak bangsa punya hak yang sama di Indonesia. Dan jangan pernah, saya setuju sekali, jangan pernah dengan label-label. Label-label inilah yang merusak kebersamaan kita. Lihatlah saudara sebangsa itu sebagai saudara sendiri, jangan dipandang sebagai orang lain. Jadi kalau kita menyaksikan perbedaan pandangan, itu normal kita diskusikan. Suami istri aja ada perbedaan pandangan, bukan? Perbedaan pandangan itu biasa, justru kedewasaan yang dibutuhkan. Jadi saya mengajak kepada semua, terutama relawan semua di sini, dalam bekerja kirimkan pesan yang positif. Tidak usah menjelekkan yang lainnya. Kalau kita bagus, kita cukup jelaskan bagusnya kita. Tidak perlu menjelekkan, tidak perlu ngirim permusuhan. Suasananya suasana merangkul semua. Dan ini yang sedang kita butuhkan. Ada selalu pihak yang ingin sebaliknya. Tidak usah diberikan perhatian. Perhatikan mereka yang mau bersama-sama. Itu yang penting kita perhatikan. Jangan justru lebih banyak memperhatikan yang membuat keruh, tapi perhatikanlah yang mau jalan bersama-sama. Dan kami yakin, ibu, bapak, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, gelombang perubahan ini terasa luar biasa. Jadi ketika kita semua hadir dalam sebuah acara, ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang partai politik, ini tentang kita semua yang ingin Indonesia lebih baik untuk kita dan anak cucu kita. Jadi saya berharap kita jaga sama-sama ini semua. Dan insya Allah dari Priangan Timur ini dikirimkan pesan, bukan hanya ke seluruh Jawa Barat, tapi insya Allah pesan perubahan untuk Indonesia. Di sini kita berkumpul, dan kemarin dalam silaturahmi juga terungkapkan keinginan aspirasi untuk Indonesia kita lebih baik. Saya perlu sampaikan kepada semua, pada saat kami bertugas di Jakarta, salah satu hal yang kami sangat perhatikan adalah apa yang menjadi janji dan apa yang kemudian harus kita laksanakan. Ketika kami selesai tugas, Pak Kiai, 16 Oktober itu warga berkumpul, tapi ada peristiwa 9 Oktober seminggu sebelumnya. Itu Pak Kiai adalah pengalaman yang saya tidak mungkin lupakan. Pengalaman perpisahan diselenggarakan oleh warga, yang menyelenggarakan adalah warga yang menyebut dirinya sebagai masyarakat kampung miskin kota. Masyarakat kampung miskin kota. Mereka berkumpul ribuan jumlahnya di kawasan Kota Tua, membuat perpisahan. Dan pada saat itu saya sangat tersentuh. Saya tidak pernah membayangkan ungkapan-ungkapan yang mereka ceritakan. Kami selama 5 tahun ini bisa tinggal dengan tenang di rumah kami, karena tidak takut lagi ada petugas yang datang yang akan mengusir dari tempat yang kami tinggali. Kami boleh berdagang lagi, kami tidak khawatir diusir dari tempat kami berdagang. Bahkan ada abang becain kami sering sekali dulu ditangkap, diangkut. Sekarang kami bisa melayani dan kami tenang. Banyak sekali ungkapan-ungkapan itu, terus sekalian. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau sekedar kita perpisahan begitu saja, yaitu namanya sebuah akhir periode. Tapi ketika menyaksikan rakyat miskin kota merasakan rasa tenang, saya merasa bersyukur betul. Doa dan perjuangan ibu bapak sekalian dari tempat yang jauh dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling berat hidupnya di Jakarta. Ibu bapak ikut berjuang, ikut memikirkan dulu, betul tidak? Ikut mendoakan, mereka merasakan. Jadi di Jakarta ini banyak warga yang status tanahnya itu sengketa. Kenapa? Karena duduk di tanah milik negara. Kenapa? Tanahnya milik BUMN. Lalu selama bertahun-tahun mereka tidak bisa dapat pelayanan. Kami kemarin buat sebuah kebijakan yang belum ada di tempat lain, yaitu IMB kolektif. 1 IMB untuk 1 RT. Jadi 1 RT 1 IMB.
Oke, bukan satu rumah satu IMB, satu RT satu IMB. Itu aturannya nggak ada ya, memang nggak ada aturannya, karena itu kita masuk di situ. Mereka tidak punya IMB, tidak bisa dapat listrik, tidak dapat air minum, tidak bisa dapat izin usaha, tidak dapat kredit, sulit hidupnya terus. Ini contoh, yang kecil terus kecil itu begini nih. Begitu dibuatkan IMB, satu RT satu IMB, namanya ketua RT, tapi di dalamnya semua bangunannya ada. Sesudah ada itu, mereka dapat listrik, dapat air, dapat izin usaha, dapat kredit, langsung mereka punya hidup. Rumahnya memang padat, kecil, tapi bukan berarti masa depannya harus kecil, bukan berarti masa depannya harus suram. Mereka harus punya masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan itu yang kemudian kita ikhtiarkan di Jakarta. Saya berikan contoh-contoh kecil saja, bahwa bila kita mau berpihak pada yang kecil, mau berpihak pada yang lemah, itu selalu ada banyak cara yang bisa dikerjakan, banyak sekali caranya, tinggal kita mau memilih itu atau tidak. Dan tentu di Jakarta kita berhadapan juga dengan yang raksasa, tapi biarlah yang raksasa itu menjalankan apapun yang mereka mau, tapi kalau mereka melanggar aturan, maka kita akan hadapi dan sanggup untuk kita tutup mereka dengan satu-satu, apapun itu. Jadi ini ikhtiar yang kita lakukan di Jakarta, mudah-mudahan dengan bekal yang kemarin kita kerjakan, biidznillah kita akan bawa itu prinsip yang sama untuk Indonesia kita ke depan. Saya harap kita bekerja bersama-sama. Ini bukan soal satu dua orang, ini bukan soal Anies waktu itu. Ini bagi-bagi tugas. Saya sering analogikan. Ini seperti kami kalau sebuah kampanye, sebuah ikhtiar perubahan, seperti di ruangan ini. Saya memang dapat tugas bicara, tapi yang membuat acara ini berhasil itu bukan yang bicara di sini. Nomor satu, petugas sound system yang tidak terlihat itu. Iya. Kalau sama dia sound sistemnya dimatiin, off, langsung selesai acaranya. Yang kedua, yang bikin panggung ini nggak pernah kelihatan orangnya. Yang nata kursi, yang nata karpet, nyiapin konsumsi, nata tenda, semuanya tidak pernah terlihat. Inilah ciri orang-orang yang bekerja untuk perubahan. Sama seperti para relawan yang bekerja tanpa pernah terlihat. Para relawan itu bekerja tidak terlihat, seperti bangunan ini. Memang ketika sudah sampai, yang bicara satu orang, dua orang, tapi yang mengikhtiarkan bersama-sama. Perubahan yang akan kita lakukan di Indonesia bukan tentang satu orang yang nanti akan bicara di depan, tapi tentang kita semua yang mengikhtiarkannya bersama-sama. Siap jalan sama-sama? Siap ajak semuanya? Siap kirim positif? Pesan yang positif? Insya Allah nanti dibukakan pintu-pintu kemudahan, dan insya Allah misi kita bisa kita emban sama-sama. Ini adalah misi yang kita bawa untuk Indonesia yang berkeadilan, Indonesia untuk semuanya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir, terima kasih kepada semua yang telah menghususkan untuk silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi yang terakhir, ini silaturahmi pertama. Nanti satu saat bisa jumpa kembali, dan insya Allah kita jumpa kembali dalam suasana yang berbeda, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, pengurus Pondok Pesantren Al Hasan dan seluruh relawan telah dengan inisiatifnya membuat prasasti dan mohon untuk ditandatangani langsung oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, disaksikan para kiai dari DPP, Kang Ahmad, Kang Saan, juga para pengusaha Kang Roni Mangga. Dilanjut dengan pemberian cendera mata dari reng-rengan pengurus Pondok Pesantren Al Hasan kepada beliau langsung Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, ya, Presiden 2024-2029 insyaallah. Sekaligus satu hal tadi saya kelewat, sudah mau sampaikan. Saya sampaikan terima kasih Pak Kiai Said Hidayat atas posko yang disiapkan di Ciamis ini. Terima kasih. Jadikan ini rumah bersama, dan buat semua relawan, namanya boleh beda-beda, tapi tujuan perjuangannya harus sama, ya, harus akur, harus guyup,
dan mudah-mudahan yang sudah disiapkan oleh Pak Yai tadi menjadi rumah untuk bisa semua berkumpul dan mendorong perubahan dari Ciamis untuk Indonesia. Terima kasih Pak Yai. Penandatanganan prasasti yang akan langsung oleh beliau Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, beliau insya Allah 2024 Presiden Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Dan patut juga kami sampaikan alhamdulillah atas doa para sepuh dan semuanya, dari mulai rangkaian kunjungan beliau Tasik Ciamis, dan hari ini pun masih Ciamis Tasik. Cuaca juga dalam kendali ilahi, dan ini isyarat ilahi. Saatnya nanti beliau pada hari Rabu 14 Februari 2024 insya Allah minimal 70% suara rakyat Indonesia mencoblos Haji Anies Rashid Baswedan. Sudah ke belakang sudah. Tunduh, tunduh. Harus kita dulu. Jadi itu di apa namanya itu? Ada santri putri, ada ini ada pantun dari santri putri, nanti kita bacakan setelah beliau menandatangan prasasti. Pemberian cenderamata dari pengurus pesantren kepada beliau Pak Haji Anies Rashid Baswedan dilangsungkan dan diberikan langsung oleh pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Hasan. Ya, action 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini juga ada BHS produk pemuda milenial. Alhamdulillah. Cenderamata dari Pak Anies buat keluarga besar pesantren Al-Hasan. Alhamdulillah. Jazakumullah, Pak Anies dipersilakan bisa duduk kembali ke tempat semula. Sebelum kita sama-sama berdoa sebagai upaya terakhir setelah memaksimalkan ikhtiar, kita izin sebentar anak santri nitip pantun Pak Anies. Anak Ciamis cantik dan ayu, kurang tarikah sing tarik. Anak Ciamis cantik dan ayu, tukang jamu seperti putri salju. Bapak Anies yang kami tunggu. Jangan tarik. Bapak Anies yang kami tunggu, siap menuju ke RI 1. Memaksimalkan ikhtiar Ketua Umum MUI Kabupaten Ciamis untuk memandu dan memberi doa. Silakan.
Bang Fadil, ayo. Ayo. Yuk, kayak Indonesia. Betul, kayak Indonesia. Ayo, Bang Tarmizi. Nah, ini Bang Tarmizi. Ayo, Ustaz. Antum ikut. Oh, enggak apa-apa, media kan tadi. Sekarang antum pimpinan media. Ayo, Ustaz. Ayo, Ustaz. Udah banyak orang. Siapa lagi belum hadir? Yang baju merah siapa? Ayo. Lebih baik kalau muat di kamera daripada di kamera muat semua. Berarti sedikit yang hadir tuh. Kalau nggak muat banyak berarti. Yang kita sampaikan adalah yang pertama menjelaskan acara secara singkat, kemudian mengajak hadir tanpa menyebutkan tempat, sebutkan Jakarta saja. Kamera mundur. Kita Dapat gak? Dapat mundur. Mundur itu. Tiangnya bisa pindahin nggak? Tiangnya bisa pindahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira kepada segenap saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin wal muslimat dan kepada segenap tumpah ruah anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasannya kami akan menggelar yaitu munajat akbar untuk merajut persatuan persaudaraan guna keselamatan dan kemakmuran negeri kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka reuni 212. Nah, oleh karena itu kami menyeru dan mengajak kepada seluruh elemen jamaah kaum muslimin dan muslimat dan seluruh anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia lintas ras, suku, agama dan bangsa untuk sama kita rajut persatuan, sama kita rajut persaudaraan untuk mengetuk pintu gerbang langit Allah Subhanahu wa taala lewat qiyamul lail, salat subuh berjamaah, sampai kita mendengarkan tausiah dari sana, hingga sampai kita menggelar sholat Jumat berjamaah pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Nah, semoga kehadiran antum semua menjadi saksi bahwasannya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki concern kepedulian untuk masa depan agama, bangsa dan negara. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan para media yang ada tokoh-tokoh silahkan diambil komennya. Untuk para tokoh juga dimohon nanti sebelum pulang diambil untuk mengajak hadir. Yang poinnya adalah Istighosah Akbar, tempatnya di Jakarta, kita putihkan Jakarta. Jadi temanya itu sekali lagi adalah Istighosah Akbar untuk keselamatan bangsa. Silakan media yang ada di sini semua tokoh-tokoh untuk diambil rekamannya, langsung kita berharap. Ya, gimana Mas Pandu? Mau tanya, apakah IBHRS akan hadir apa enggak? Mengenai kehadiran dari beliau, maka saya respon kita akan usahakan dan kita lihat media. Ada lagi media? Target masa kira-kira berapa ya? Target masa